Halo, di sini Agus Hardiman dari Arsonika. Kali ini saya akan bahas tentang produk Altron. Ya, contohnya di sini saya pakai headphone Altron yang tipe HP280. Nah, kita akan review produk-produk dari Altron seperti audio interface-nya, mikrofon kondensor, dan mikrofon USB. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama ini ada Altron U16K MK2, yaitu USB audio interface dengan 2 input dan 2 output, tapi dengan fitur-fitur yang tidak ada di audio interface yang lain. Ya, di sini ada manualnya. Nah, ini manual bahasa Mandarin. Oke, ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada adaptornya. Ya, dia seperti ini. Jadi kita butuh extension supaya bisa dicolok ke colokan listrik. Ya, kemudian ini ada kabel RCA-nya. Altron ini U16K. Kemudian dikasih juga kabel USB-nya. Oke. Yang pertama terasa adalah ini cukup berat ya. Jadi di sini kokoh, ini besi. Ya. Oke. Jadi kalau kita taruh di desktop atau di meja, dia akan kokoh duduknya, nggak akan kegeser-geser. Oke, kita lihat di sini. Nah, di bagian ini belakang, yang pertama ini ada ya, ini power. Nah, power adapter ini dibutuhkan apabila Anda ingin menggunakan phantom power ya. Kalau hanya sebagai alat playback ya bisa tidak pakai adapter juga masih jalan. Kalau ini kabel USB yang colok ke laptop. Lalu di sini ada line out ya, kiri dan kanan, yaitu untuk ke speaker. Nah, di sini juga kita bisa pakai speaker multimedia ya. Sini yang ukuran jacknya yang kecil. Lalu ini ada input RCA yang left dan right. Nah, di sini ada input gitar. Kalau ada 2 mic input, ya ini konektor neutrik, dimana selain yang untuk konektor yang XLR atau konektor kabel mic, juga bisa untuk yang konektor yang 1/4 ya. Nah, tapi di sini bukan line in ya. Jadi ini lebih ke mikrofon input juga, tapi yang untuk mikrofon dynamic ya, yang bentuknya jack 1/4 gitu. Oke. Nah, di sini ada headphone output ya, headphone output 1 dan headphone output 2. Nah, ini tujuannya apa? Jadi untuk musisi atau home studio yang kadang-kadang tidak mempunyai ruangan terpisah untuk rekaman vokal atau rekaman gitar dan sebagainya, kita tidak perlu lagi membeli headphone amplifier atau alat tambahan agar supaya kita dapat menggunakan 2 headphone ya. Jadi dengan audio interface ini bisa dua-duanya, yaitu operator rekamannya dan vokalis atau pemain musiknya menggunakan headphone ya. Oke.
lihat di sini yang paling langsung kelihatan itu ada ini tombol untuk DSP ya, DSP reverb ya. DSP reverb tuh ya ini, jadi digital signal processing yang atau efek bawaan dari audio interface ini ya. Di sini kita bisa memilih presetnya ya. Nah, kemudian yang master volumenya ini yang ini nih ya, master volumenya. Kalau kita mau lebih keras di speaker ya, kita bisa naikkan sini. Lalu di sini ada dua, yang ini adalah ya, jadi di sini volume untuk headphone ada 1 dan 2. Nah, yang di sini gain ya, di sini ada RCA gain ya. Kalau kita colokkan ini ya, biasanya ini untuk misalnya kita mau masukkan atau playback musik dari handphone ya. Nah, kita bisa atur ya, ini gainnya di sini seberapa keras dia keluar di speaker dari musik dari handphone tadi. Lalu yang ini mic dan gitar gain, dan mic dan gitar gain juga untuk yang kedua ya. Nah, jadi yang ini ada gain, ini kita atur berapa keras yang masuk dari sini, dan mikrofon dan gitar dua ini. Nah, yang paling kiri ini ada 3 tombol atau knob untuk mengatur equalizer sebenarnya. Jadi yang paling atas tuh untuk high frekuensi, frekuensi tingginya, treble. Ini frekuensi midnya, tengah, dan bawah low frekuensi ya. Oke, jadi kalau dilihat ini seperti mixer mini ya. Jadi ternyata ini Actron U16K MK2 itu selain sebagai USB audio interface juga berfungsi sebagai mini mixer ya. Kalau dilihat juga di sini ada 2 tombol ini, parameter 1 dan parameter 2 untuk mengatur setting dari reverb yang kita gunakan. Lalu di sini ada tombol direct out ya. Direct out itu artinya kalau kita mau mendengar suara kita yang polos ya, yang ini. Kalau yang ini ada direct out plus DSP ya, itu artinya suara kita plus reverb ya. Nah, ini hanya untuk preview aja, artinya kalau kita lagi rekaman ini nggak akan ada di rekaman, jadi tetap suara polos yang terekam. Lalu nah, ini source select atau pemilihan sumber ya, ini ada yang mixing DSP dan mic with DSP ya. Di sini ini fungsi untuk YouTubers sebenarnya ya. Jadi ada di manualnya ada sekitar beberapa modus ya, baik untuk karaoke, untuk chatting dan sebagainya ya. Nah, tapi yang mungkin ini mic with DSP artinya kita bisa merekam suara atau instrumen atau vokal itu dengan efek reverb ini. Jadi bukan polos, jadi kita bisa pencet ini agar supaya reverbnya juga ikut terekam ya. Nah, kalau yang ini adalah phantom power 48 volt, yaitu untuk memberi power untuk mikrofon kondensor ya. Jadi mikrofon kondensor tuh butuh listrik 48 volt, jadi kita harus pencet ini kalau pakai mikrofon kondensor. Nah, ini ada tombol voice over ya, ini kalau kita mau menurunkan bunyi musik pada saat kita ngobrol di depan mikrofon. Jadi otomatis musiknya akan turun, yaitu musik yang masuk dari RCA input ini, dari handphone misalnya. Dia akan otomatis turun levelnya apabila ada vokal kita ya. Oke, sekarang saya akan coba bagaimana bunyinya, dan saya akan connect juga dengan kabel USB.
Actron ini adalah alat yang atau audio interface yang plug and play ya. Kalau di Windows itu akan terdeteksi drivernya yaitu USB audio codec ya. Kalau misalnya nggak terdeteksi bisa juga pakai ASIO for all ya. Nah kalau di Mac seperti saya pakai Mac sekarang ini, dia otomatis deteksi ya, jadi kita nggak perlu install driver juga, tetap plug and play ya. Oke, karena saya udah pakai yang ini, jadi saya pindahin ya. Ini ya headphone yang Actron ini kita pakai ya dari yang di sini. Oke, ini ada adapternya ya. Karena apa? Colokan kabelnya yang kecil ini kita rubah jadi yang besar. Oke, kita ada colok ke headphone yang ini, yang nomor 1. Nah, kita bisa atur volumenya di sini. Oke, ini ada musik yang saya buat. Saya coba play. Oke ya, jadi secara kualitas suara dia lumayan flat, kemudian ya low-nya sedikit ada nambah sedikit ya, tapi sedikit sekali. Overall sih oke ya. Jadi sebagai info, ini Actron ini harganya sekitar 1,2 jutaan ya. Jadi kalau lihat harganya ya ini pilihan bagus juga untuk home studio. Oke, berikutnya saya akan mereview Actron MC001 yang merupakan mikrofon kondensor. Oke, di sini ada shock mount. Ada windshield. Ya, windshield ini untuk mengatasi suara angin. Ya, apabila kita rekaman di tempat terbuka. Ini mic-nya Actron. Oke, ya jadi ini keren juga ini mic-nya, dalam arti bentuknya, tampilannya juga lumayan berat juga. Ya, ini Actron MC001. Ya, ini mic condenser yang cardioid ya. Jadi hanya ada satu polar pattern cardioid, yaitu menangkap dari arah depan ya. Ini. Oke, saya akan coba pasang. Ya, ini kita kalau mau pakai ini kita tekan ya supaya mengunci mic-nya. Kemudian kita kencangkan ininya. Lalu kita pakai ini pop shield atau pop filter.
kita pakai kabel mic XLR atau Canon. Ujung dari mic ini kita masukkan ke input, salah satu input, bisa input 1, bisa input 2. Nah, jangan lupa ini, karena ini adalah microphone condenser, kita harus menekan tombol phantom power yang ini. Oke, untuk menggunakan phantom power ini, kita tidak cukup hanya mencolok kabel USB, tapi kita harus menggunakan adaptor yang diberikan oleh Arcton. Tes. Oke, udah masuk ini. Tes. Ya, di sini saya atur gainnya. Ya. Ini. Tes. Oke, kita coba rekam. Tes mic Arcton MC001 via audio interface Arcton U16K MK2. Oke, kita coba dengarkan hasilnya. Tes mic Arcton MC001 via audio interface Arcton U16K MK2. Oke, jadi mic ini lumayan transparan ya, dan low noise ya, noise-nya rendah juga. Jadi cocok untuk digunakan oleh home studio. Oke, berikutnya saya akan coba menggunakan efek dari Arcton ini ya. Saya tekan ini direct out plus DSP. Nah, ini ada bunyi efek reverb yang kita bisa pilih presetnya. Tes. Oke, berikutnya ini ada tombol mixing DSP ya. Jadi kalau kita tekan ini mixing DSP ini, maka hasil rekamannya pun akan mengandung efek yang kita pilih di sini ya. Ya, misalnya ini saya mau pakai yang ini, saya mau rekam ya, ini tombol ini aktif, maka hasil rekamannya bukan polos saja tapi mengandung efek. Kita coba tes mic Arcton MC001 audio interface Arcton U16K MK2 dengan tombol mixing DSP aktif. Oke, kita coba cek. Tes mic Arcton MC001 via audio. Oke, jadi memang ternyata efeknya aktif ya. Jadi hasil rekamannya juga bukan polos. Nah, itu jadi sebenarnya yaitu fleksibel ya. Fleksibelnya adalah ini kita bisa memilih apakah yang direkam polos atau direkam dengan efek ya. Nah, berikutnya saya akan coba yang ya, ini equalizernya. Tes high, tes mid ya, tes low. Oke, kita dengarkan hasilnya. Tes
high, tes high, tes high, tes mid ya. Tes low, tes low. Oke ya, jadi rupanya yang knop yang high-nya nggak sebanyak yang saya kira, jadi nggak terlalu banyak nambahnya, tapi yang low-nya nambah banyak bisa, dan yang mid-nya juga bisa tambah banyak mid ya. Oke, jadi sebenarnya maksudnya ini adalah pada saat kita rekaman, kita mencari sound yang paling enak ya. Jadi kita sudah mengatur setting frekuensinya juga ya, agar yang masuk sudah mendekati dengan hasil akhir yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk mic-nya sendiri, saya rasa ini mic Actron MC001 suatu pilihan yang bagus juga, apalagi harganya di bawah 1 juta ya, dengan bentuknya yang keren ya. Bentuknya keren, dia silver. Kemudian ada shock mount-nya, udah ada casingnya, dan juga kabel ya. Jadi dikasih kabel ya, dapat kabel ini. Ya, jadi rasanya ini pilihan yang bagus untuk home studio. Oke, berikutnya saya akan review mic Actron UM900 ya. Ini adalah mic kondensor USB, jadi USB mic. Artinya ini bukan hanya mic tapi juga berfungsi sebagai audio interface, di mana kita langsung colok kabel USB ke laptop atau komputer ya, tanpa perlu audio interface ya. Oke, kita coba. Shock mount juga. Ya, adapter ya. Ya, ini ada stand ya. Kabel USB. Dan mic-nya. Ya. UM900. Ya, ini sebagai info. Jadi harga ini sekitar 770.000. Oke, saya akan coba pasang. Nah, di sini kita pakai USB ini, kita colok sini. Oke. Dan coba colok ini kabel USB-nya. Ada yang nyala, ini pertanda bahwa ini sudah aktif ya mic-nya. Oke, saya jalankan softwarenya. Jadi saya pakai Cubase. Nah, ini terlihat bahwa mic-nya adalah Actron UM900, itu berfungsi juga sebagai audio interface ya. Dan pastikan driver yang terpilih adalah Actron. Kita cek setting inputnya. Nah, ini setting inputnya Actron.
Oke, saya pakai Mac. Jadi kalau di Mac kita hanya bisa memilih input atau output ya. Jadi di sini inputnya Actron UM900. Tapi untuk output kita tidak bisa memilih Actron juga ya. Jadi itu kita masih masuk ke setting audio MIDI dari Macintosh ya. Kita bikin satu agregat device. Jadi inputnya dari Actron dan outputnya dari built-in output. Ya, kita pilih agregat device tadi. Tes. Tes, oke ya itu ya, udah bisa. Jadi memang kalau kita pakai mic USB seperti ini, kita hanya bisa memilih satu driver ya untuk inputnya, dan untuk outputnya dia nggak bisa kepilih. Jadi makanya tadi saya bikin agregat device supaya inputnya dari mic USB ini, tapi outputnya dari sound card dari bawaan dari laptopnya. Nah untuk Windows bisa juga dilakukan dengan ASIO for All ya, yang bisa di-download gratis drivernya di asioforall.com. Oke, kita coba rekam. Tes mic Actron UM900. Kita coba dengarkan hasilnya. Tes mic Actron UM900. Ya ini lumayan mic-nya dengan harga 770 ribuan dan udah berfungsi sebagai audio interface juga untuk merekam. Ya memang karakter bunyinya tidak setebal yang kondensor yang MC001 ya. Dan ini sedikit lebih noisy ya daripada yang MC001. Nah, tapi dengan MC001 kita harus punya audio interface juga ya. Karena itu mic kondensor biasa. Sedangkan ini kita tidak perlu ada audio interface lagi ya. Jadi ini mungkin lebih untuk podcast atau enggak YouTubers yang mau merekam secara mudah ya. Oke, berikutnya ini mic USB juga. Cuman harganya di atas yang barusan. Ini harganya adalah sekitar 1,2 juta ya. Dia lebih banyak fiturnya daripada yang UM900 ya. Mari kita cek. Sama juga dikasih ini kaki-kakinya, tripod ini, kemudian kabel USB juga. Nah, di sini ada windshieldnya. Ya, ada ini. Nah, ini mic-nya ya. Oke, kalau kita lihat, ini fiturnya lebih lengkap daripada yang UM900, yaitu UM270 ini. Dia ada ya ini, ada monitor
atau volumenya nih ya. Kemudian ini ada mic gain-nya, artinya kita bisa mengatur seberapa besar dia menangkap atau sensitivitas dari mic ini. Nah, kemudian ada headphone outputnya di sini. Nah, kalau yang ini adalah tombol pad ya. Pad itu adalah apabila kita merekam sumber suara yang keras dan akhirnya mic ini pecah, kita bisa kurangin ya. Switchnya ditaruh di -10. Tapi kalau nggak pecah, kita di 0 aja udah cukup ya. Nah, ini ada volumenya juga. Oke, saya coba pasang. Oke, sampai seperti ini. Ya, kita kencangkan ini. Saya colokkan USB-nya ke laptop atau komputer. Lalu headphone-nya saya cabut. Saya pasang di sini. Nah, tes. Oke, ini tombol monitornya. Ini tombol monitor adalah tombol volumenya. Oke, jadi ini lebih simpel daripada yang tadi UM900 karena kita tidak perlu membuat aggregate device kalau di Mac ya. Atau kalau di Windows dengan ASIO for All berarti pilihannya sama antara input dan output, yaitu Alton UM270. Oke, kita coba rekam. Tes mic Alton UM270. Tes mic Alton UM270. Tes mic Alton UM900. Tes mic Alton UM270. Tes mic Alton. Oke, yang terakhir ini adalah audio interface juga, cuman yang mobile, yaitu Actron XU2 ya. Mari kita coba lihat. Ini kabel USB-nya. Nah, oke, kalau dilihat di sini ada mic gain untuk mengatur input yang masuk ke audio interface ini. Kemudian ini tombol monitor untuk mengatur perbandingan antara suara dari mikrofon yang kita pasang di sini dengan playback musik dari komputer. Kemudian ini volume ya, volume headphone. Ya, lalu di sini ada phantom powernya. Oke. Nah, ini jacknya seperti ini. Jack USB-nya yang mini USB. Kemudian ini output headphone-nya. Mari kita coba. Headphone-nya. Nah, ini adalah audio interface yang mobile ya. Kita colokkan ya. Ya, di sini ada Actron XU2.
Oke, input dan outputnya. Tes, oke. Ya, kita coba atur gainnya. Tes, gainnya. Monitor, volume. Tes. Oke. Saya coba rekam. Tes mic preamp Acton XU2 dengan mic Acton MC001. Oke, kita coba dengar hasilnya. Tes mic preamp Acton XU2 dengan mic Acton MC001. Oke, ini kualitas preampnya lumayan karena harganya juga ekonomis, ya, yaitu sekitar 550.000. Ya, kita udah bisa rekaman dan dapat audio interface ini. Oke, di antara dua ini ya mungkin berbedanya adalah kalau Acton ini lebih home studio yang tidak mobile, ya, atau fix di suatu tempat, sedangkan ini kita bisa sambil mobile. Oke, kira-kira demikian review saya tentang Actron ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Artsonika. Terima kasih.